Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrianisa, guru matematika yang bertugas di Madrasah Sanawiyah Negeri Dua Langkat. Dalam video yang sangat sederhana ini, saya ingin menunjukkan bagaimana penggunaan dari media pembelajaran yang saya buat sendiri untuk mendukung proses pembelajaran matematika di dalam kelas. Media pembelajaran saya ini berupa kartu yang berwarna-warni. Bisa dilihat warnanya macam-macam, ada biru, kuning, merah, hijau, coklat, hitam, juga ada, dan lain sebagainya. Kenapa memilih warna-warni? Karena siswa diharapkan ini dapat menarik perhatian siswa sehingga mereka tertarik untuk menggunakan kartu ini nantinya dalam proses pembelajaran. Nah, kenapa tadi namanya media kartu X2Gamer? X2Gamer ini merupakan singkatan-singkatan yang mewakili kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dikerjakan atau dilaksanakan siswa di dalam kelas jika menggunakan media ini. Nah, yang pertama di sini kegiatannya adalah X2. X2 ini ada dua kegiatan yang berawalan dengan kata X. Yang pertama, explain. Nah, dalam pertanyaan-pertanyaan ini yang beragam bentuknya, bisa saja nanti siswa mendapatkan pertanyaan yang meminta mereka untuk menjelaskan sesuatu. Nah, X yang kedua yaitu example. Nah, di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang meminta siswa untuk memberikan contoh. Nah, yang ketiga di sini game adalah permainan. Jadi, kartu-kartu ini akan lebih menyenangkan jika digunakan dalam permainan yang sifatnya berkelompok. Walaupun dilaksanakan dalam permainan individu juga, antar individu juga bisa. Nah, yang ketiga di sini, R yang terakhir ini adalah rewards. Rewards itu adalah penghargaan yang kita berikan kepada siswa maupun kelompok yang dapat menjawab pertanyaan dengan tepat dan mereka bisa menjawab pertanyaan tadi dengan tepat dengan jumlah yang lebih banyak dari kelompok lain atau yang siswa lainnya. Nah, rewards ini macam-macam, terserah gurunya sendiri. Boleh nanti bisa nanti berupa nilai, boleh nanti berupa hadiah sederhana yang menyenangkan siswa, misalnya permen yang bisa dibagi dengan kelompoknya, atau bisa saja yang pernah saya lakukan adalah potongan-potongan karton, potong-potongan kertas karton, tapi dilapisi dengan kertas manila berwarna emas. Jadi seolah-olah mereka nanti mendapatkan batangan-batangan emas yang akhirnya nanti akan dihitung siapa yang paling banyak mendapatkan kertas-kertas yang berwarna emas tadi. Nah, jadi kartu ini penggunaannya lebih ke dalam permainan dalam pembelajaran. Tetapi permainannya bukan sekedar permainan. Karena kita harapkan dengan permainan ini, siswa sambil dapat mengulang materi yang sudah dipelajarinya. Nah, kartu ini jadi sifatnya sebagai pemantapan materi walaupun dikemas dalam bentuk permainan. Kartu X2Gamer ini membuatnya sangat mudah karena alat dan bahannya sangat sederhana dan bisa kita dapati di sekeliling kita. Nah, untuk alat-alatnya yang saya gunakan adalah laptop dan printer yang digunakan untuk mengetik tulisan yang tulisannya itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab siswa. Nah,
Pertanyaan yang kedua, alat tulis berupa pulpen, penggaris, dan penghapus. Karena untuk membentuk kertas-kertas kartun dan kertas-kertas manila ini dengan ukuran yang sama bentuk dan ukurannya, maka kita perlu roll dan pulpen untuk membuat garis-garisnya agar digunting sama besar. Nah, alat yang selanjutnya kita butuhkan di sini adalah gunting. Alat yang lain yaitu lem serbaguna digunakan untuk menempelkan kertas HVS yang berisi pertanyaan ke atas karton yang juga sudah dilapisi kertas manila. Nah, jadi di dalamnya ini kalau nih saya buka satu, nah di sini ada kertas karton yang kita potong dengan bentuk persegi. Nah, kertas karton ini kemudian dilapisi dengan kertas manila timbal balik. Sisi depannya kuning dan sisi belakangnya juga kuning. Nah, salah satu sisi ditempelkan dengan kertas HVS berupa print out dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita ketik. Nah, itu untuk alat. Nah, sedangkan bahannya kita memerlukan yang pertama kertas karton agar berbentuk kartu sehingga dia enak, siswa mudah menggenggamnya dan tidak mudah koyak. Kemudian kita juga butuh kertas origami yang berwarna-warni. Di sini warnanya banyak, berwarna-warni sehingga diharapkan menarik perhatian siswa. Nah, kemudian HVS juga dibutuhkan untuk mengetik pertanyaan. Kemudian kita juga membutuhkan kertas manila. Dan yang terakhir itu kita perlu laminating pouch, yaitu plastik yang melapisi kartu-kartu ini agar plastik ini tidak mudah rusak, agar kartu-kartunya tidak mudah terkena air dan menjadi koyak. Nah, di sini kalau untuk penggunaannya sebenarnya tidak ada aturan, terserah gurunya bagaimana menggunakan kartu-kartu ini. Tidak ada aturannya, jadi terserah ke guru masing-masing. Nah, sebagai contoh, saya contohkan saja karena saya pernah menggunakan kartu ini di dalam kelas. Yang pertama itu, nah di sini ada dokumentasi, foto-foto dokumentasi ketika saya mencoba menggunakan kartu-kartu ini di dalam kelas. Nah, yang pertama ini adalah kegiatannya, yaitu saya menjelaskan aturan belajar sambil bermain menggunakan kartu X2 Gamer. Seperti di gambar, maka siswa duduk berkelompok dan kami memilih duduk di lantai agar siswa lebih rileks. Nah, kemudian kegiatan yang kedua. Nah, di sini siswa sudah kita bagi ke dalam beberapa kelompok. Yang saya buat di sini, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang saja. Kemudian, kegiatan yang selanjutnya, guru meletakkan kartu sesuai jenisnya dan dibalik sehingga isi kartu tidak terlihat oleh siswa. Nah, kartu ini juga tidak sama semua jenis pertanyaannya, berbeda-beda. Seperti disebutkan di awal tadi, ada menjelaskan, memberikan contoh, bahkan juga siswa ada pertanyaan yang menguji siswa kenal apa tidak sebuah simbol, yaitu tentunya simbol yang digunakan dalam pelajaran himpunan. Nah, kegiatan selanjutnya, guru menentukan giliran kelompok. Nah, biar adil, kebetulan kemarin dilakukan dengan cara mengundi. Nah, yang kemudian setelah dapat gilirannya, ditentukan giliran, maka perwakilan kelompok 1 orang
mengambil atau memilih kartu, tapi dengan kartunya dibalik. Jadi siswa tidak dapat memilih pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawabnya. Jadi diambil acak. Nah, kebetulan ini misalnya. Sebutkan semua anggota himpunan berikut. Nah, jadi pertanyaan ini sebenarnya sudah mewakili dari indikator pencapaian kompetensi, yaitu mendata anggota-anggota dari himpunan. Jadi, jika muncul pertanyaan ini atau siswa mendapatkan pertanyaan ini, dia langsung harus menyebutkan dan menjawab. Sebutkan semua anggota himpunan berikut. Nah, pertanyaannya di sini dicetak tebal. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka siswa harus menyebutkan bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, selanjutnya kelompok lain juga bisa mengambil lagi gilirannya. Nah, di sini ada pertanyaan yang berbeda lagi. Apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan? Nah, ini sudah mewakili indikator pencapaian kompetensi yang ke-6, 3.4.6, yaitu mengenai himpunan kosong. Jadi, di dalam kartu-kartu ini sudah mewakili beberapa indikator pencapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa pada kompetensi dasar, menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, menggunakan masalah kontekstual. Nah, ada juga di sini pertanyaan yang misalnya nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar anggotanya. Nah, jadi di sini sudah diberikan kepada siswa berupa himpunan. Siswa harus bisa mendaftar anggota-anggotanya. Nah, kemudian, di sini lain lagi pertanyaannya. Bagaimana cara membaca himpunan berikut ini? Jadi siswa harus bisa membaca himpunan. Dengan kata lain, siswa juga harus tahu bagaimana membaca simbol-simbol. Nah, di sini juga ada beberapa simbol. Nah, ini adalah foto dokumentasi ketika pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan kartu ini, yaitu kartu X2 Gamer yang saya laksanakan di kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Langkat. Ini dokumentasinya. Ini adalah di akhir kegiatan, maka setiap kelompok menghitung lembaran-lembaran kertas yang berwarna emas yang mereka dapatkan jika benar menjawab pertanyaan. Nah, kartu ini sendiri sangat banyak kekurangannya. Rencananya saya akan membuat lebih banyak macamnya sehingga pertanyaannya juga lebih beragam, dan saya juga menyediakan buku panduan yang sangat sederhana berupa printout di sini yang saya kerjakan oleh Azrianisa, panduan pembuatan dan penggunaan media kartu X2 Gamer. Di sini ada identitas kartu, nama kelas, semester ketika dilaksanakan, alat bahan, cara pembuatan, kompetensi dasar, atau juga di sini ada indikator pencapaian kompetensi, manfaatnya, tujuannya, alat dan bahan,
dan cara pembuatan. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.